Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Bentolang. Semoga teman-teman semua yang menyimak tayangan ini diberkati oleh Tuhan dan juga diberikan yang terbaik di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman semua, hari ini kita sharing santai saja. Teman-teman boleh simak full video, boleh skip sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari video saya ini, karena menurut saya ini penting untuk kita sebagai konten kreator. Ada banyak sekali permasalahan di dunia YouTube yang sulit dibahas oleh para mentor, dan ini akan kita kupas satu-satu, teman-teman semua. Kenapa mentor tidak mau bahas? Bukan berarti tidak bisa, mereka tahu, sangat tahu. Apalagi mentor-mentor senior, mereka sudah tahu. Tetapi tidak mungkin itu dibahas. Karena kalau mereka bahas, banyak channel yang akan hancur, gugur, muntaber, bahkan stres dan stroke. Oke. Kemarin saya mendapatkan super thanks dan juga super chat dari sesama mentor juga, teman baik saya. Dan saya bagikan postingan videonya itu, yang kebetulan dia bahas adalah channel ini, channel saya ini. Dan saya merasa bersyukur bisa dibahas di sana. Pembelajarannya apa di sana? Saya mendapatkan 1000 subscriber dan juga dimonetisasi itu dalam waktu yang sangat singkat. 1000 subscriber itu cuma 66 hari. Itu pun teman-teman, saya tidak fokus 100%. Kalau saya pun barbar atau brutal, maka tidak akan mencapai 66 hari. Nanti saya buat channel lagi, saya akan uji coba. Saya coba di kesempatan liburan ini, apakah bisa mencapai 1000 subscriber itu dalam waktu yang sangat singkat. Nanti saya sharing ke teman-teman. Channel apa? Nanti setelah 1000 subscriber. Channelnya juga channel baru, teman-teman. Saya buat untuk percobaan. Lalu di saat teman-teman itu memberikan super thanks, teman mentor saya, ada yang bilang begini, wah ini sepertinya saweran. Kita lagi dangdutan, teman-teman. Saweran. Tapi teman saya itu langsung balas, bukan saweran. Tidak sama sekali. Ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap kreator. Tegas sekali jawabannya. Saya pun menambahkan, ya benar. Teman-teman itu karena belum mencapai 1000 subscriber, belum dimonetisasi, makanya berpikiran begitu. Kalau teman-teman juga sudah dimonetisasi, maka teman-teman pasti akan merasa bersyukur sekali jika mendapatkan super thanks atau super chat atau super stiker atau super yang lain, super mi. Karena teman-teman semua, itu adalah bentuk nyata apresiasi dari para konten kreator yang lain yang subscribe ke channel kita itu. Kemarin setelah saya bagikan videonya yang bahas tentang saya, apa yang terjadi? Saya selalu cek sana. Saya selalu nonton. Channelnya ini, video populernya itu adalah video yang membahas tentang saya. Kemarin itu 1400-an kali ditonton. Itu yang paling populer. Lalu ada yang mungkin merasa bahwa selama ini kami sudah memberikan super thanks, super chat, tetapi tidak diperhatikan. Teman-teman semua, saya memberikan perhatian, tapi dengan cara yang berbeda. Ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, saya mempromosikan video teman-teman itu di komunitas saya.
Di komunitas saya itu saya promosikan. Lalu saya juga bantu untuk jam tayangnya itu, teman-teman. Saya kumpul ada 3 channel, lalu saya dengan cara saya seperti yang saya lakukan di channel ini sama persis, tidak beda. Harus sama persis supaya aman. Karena kalau beda, bisa aman, bisa tidak. Jadi jangan takut, teman-teman. Nah, bukan berarti teman-teman semua yang berkunjung ke sini harus memberikan super thanks dan juga super chat. Super chat, no, teman-teman. Tidak. Harapan saya iya, tetapi tidak diwajibkan. Karena kalau diwajibkan, itu berbahaya, teman-teman. Karena super thanks dan super chat ini harganya 20.000, 50.000 dan sekian banyak. Jadi jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Untuk apa dipaksakan? Lalu apakah teman-teman yang channelnya tidak memberikan kontribusi lalu saya tidak bantu? Saya bantu, teman-teman. Saya bantu kok. Coba dicek. Sekarang saya promosikan juga di postingan. Itulah manfaatnya di postingan di tab komunitas itu, teman-teman. Kita bisa bertukar penonton. Jadi sangat penting kalau teman-teman itu sudah monetisasi. Sangat pentingnya itu karena bisa $10 itu dalam waktu yang sangat singkat. Saya alami ini, makanya saya sampaikan sebagai motivasi untuk teman-teman, sebagai pembelajaran yang baik untuk teman-teman. Kita mundur sedikit kameranya. Mohon maaf, saya gunakan peralatan seadanya. Sehingga kadang goyang, kadang blur. Tetapi semoga informasi yang saya sampaikan tidak blur, ya teman-teman. Lalu, ada lagi. Ada kreator yang sudah saya bahas, tetapi tidak simak videonya. Buktinya dia tidak berkomentar. Padahal bagus itu, teman-teman. Setelah disimak, dibagikan juga ke channel yang lain. Dibagikan juga ke akun-akun yang lain. Kenapa? Supaya channel teman-teman itu semakin banyak ditonton videonya itu yang saya bagikan tadi. Karena kalau terus dibagikan, videonya itu akan hidup, akan energik, dan algoritma YouTube akan bekerja di video tersebut. Maka sudah pasti video tersebut akan direkomendasikan ke kreator yang lain yang selalu menonton video-video yang berhubungan dengan channelnya. Itu manfaatnya, teman-teman. Mungkin bisa dipahami, bisa dilaksanakan juga. Oke, jadi terima kasih untuk yang memberikan super thanks dan juga super chat. Berkat teman-teman semua, channel saya ini ya sudah bisa. Saya lagi menunggu saja. Semoga cepat sampai pinnya. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Saya ingin kita sharing santai hari ini. Tidak usah bahas yang terlalu membutuhkan konsentrasi tinggi. Oke, yang kita bahas lagi itu teman mentor saya. Kenapa harus teman mentor? Karena mentor itu adalah orang yang patut untuk ditiru. Tapi kalau mentor sudah melenceng keluar jalur, apakah patut untuk ditiru? Di video saya yang sebelumnya saya juga bahas tentang teman mentor. Mentor ya yang sudah lapuk dan otaknya pun sudah tidak produktif lagi. Ada sudah lapuk, otaknya tidak produktif lagi. Terbukti karena video-video yang dia upload itu ya nanti setelah nonton di sini baru atau ada parah. Hari ini kita bahas mentor yang mudah. Sukanya bahas-bahas orang ya, karena itu jadi pembelajaran. Kalau tidak ada pembelajaran yang baik di sana, tidak ada ide, gagasan, dan pikiran yang cerdas, yang brilian yang bisa kita tangkap di sana, tidak akan terjadi. Oke, hari ini kita bahas teman mentor yang mudah. Siapa dia?
jangan disebut nama channelnya. Teman-teman, sok-sok jagoan. Kadang kita mentor itu merasa paling hebat, merasa paling berkuasa atas kreator atau YouTuber pemula. Itu pikiran yang salah. Kita itu sesama YouTuber pemula, kita hanya beda saja tingkatannya itu. Kita masih ada yang di puluhan subscriber, ada yang di ratusan subscriber, ada yang di 1000-an subscriber, 2000-an. Hanya beda di situ, teman-teman semua. Kalau channel teman-teman itu sudah sampai jutaan subscriber, ya berbanggalah sebagai senior, atau sudah mendapatkan penghargaan silver, bottom dan lain sebagainya, sampai dengan berlian, emas, permata, ya berbangga. Tapi kalau yang belum dapat pin hanya karena sudah dimonetisasi tetapi belum dapat pin, kalau sampai berbangga diri berlebihan, itu tidak baik. Ya, sebenarnya baik, tetapi berbangga diri itu jangan merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain, dibuat blur, jangan langsung sebut nama channelnya. Itu merusak reputasi orang yang awas, nanti dilaporkan ke polisi. Merusak nama baik. Jadi begitu teman-teman semua. Ini pembelajaran yang baik untuk kita. Ada mentor saya yang muda itu bilang begini, Pak Guru, saya itu akan berkunjung ke channel teman, tetapi ada tetapinya, dia bilang. Saya sulit subscribe, karena kalau saya subscribe ke channel mereka, itu pasti ada alasannya. Saya pikir dalam hati, subscribe yang kita berikan itu gratis. Subscribe itu tanpa syarat. Kalau sudah dilakukan dengan amanah, di subscribe pun dengan amanah. Itu baru benar. Bukan dengan syarat ini itu. Karena kalau teman-teman tidak melakukan subscribe ke channel yang lain, teman-teman mau subscribe itu ke channel-channel tertentu yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi dan hiburan untuk teman-teman saja, parah. Karena belum tentu channel mereka itu mengunjungi channel teman-teman itu. Saya di channel ini pengalaman teman-teman. Bahkan ada yang baru lahir pun saya subscribe. Kenapa? Itu bentuk dukungan penuh dari mentor kepada teman-teman YouTuber yang baru lahir ini. Memberikan semangat, spirit tancap gas. Jadi teman-teman itu kalau tidak memberikan subscribe ke channel yang lain, alasannya apa? Kalau alasan yang tadi itu tidak masuk di akal sehat. Loh, kita ini mentor. Jadi jangan terlalu berbangga diri teman-teman semua. Berbangga diri apa adanya. Pas-pas. Jangan berlebihan sampai lupa diri. Ada parah. Lalu yang berikut. Di kesempatan kali ini juga saya mau mengajak teman-teman yang belum bergabung. Ayo, bergabung. Yang menjadi penonton setia saya, mari bergabung dengan saya. Bergabung dengan YouTube maksudnya. Di YouTube, teman-teman, banyak manfaatnya. Kita bisa memberikan edukasi. Kita bisa memberikan informasi yang menyenangkan dan berguna bagi banyak orang. Itu berfaedah, banyak sekali manfaatnya. Teman-teman semua, ilmu yang ada jangan dipendam, jangan disimpan. Jangan
kikir ilmu. Karena kalau kamu sudah tidak ada, ilmumu tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Dan itu rugi sekali. Percuma belajar sana sini, tetapi kalau ilmunya tidak bisa dimanfaatkan untuk orang lain, atau orang lain tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk diri mereka dan orang yang lain lagi, apalah gunanya hidupmu? Nah, jadi kalau teman-teman punya ilmu, punya skill, punya kemampuan di bidang tertentu, bergabung di YouTube adalah cara yang paling tepat. Kenapa? Teman-teman sudah mengekspresikan diri teman-teman, tetapi teman-teman itu juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Saya tidak bicara kosong, teman-teman. Banyak sekali YouTuber yang sukses. Kenapa kita tidak bisa belajar dari mereka? Dari kesuksesan mereka. Banyak sekali yang sudah sukses. Ayo, kenapa kita tidak bisa belajar dari mereka? Apa sih hebatnya mereka? Lalu apa kekurangan mereka? Kita pelajari. Yang hebat kita ikuti, kita cermati, lalu kita laksanakan juga. Tetapi kalau yang masih kurang, kita perbaiki di channel kita. Lalu ada yang bilang, Pak Guru, kami belum punya peralatan canggih, peralatan untuk menjadi seorang YouTuber yang baik, YouTuber yang sukses. Teman-teman bukan tidak punya peralatan. Teman-teman itu tidak punya malu. Harusnya punya malu. Malu kalau lihat orang lain berkembang dan kita cuma bisa iri hati, bisa dengki. Malu. Karena kalau peralatan yang teman-teman itu harapkan, channel saya ini bukan hanya channel ini. Saya kelola sudah banyak channel, dan 2 channel yang sudah berhasil dimonetisasi ini itu juga hanya dengan menggunakan handphone. Hanya menggunakan handphone, teman-teman. Tidak ada yang lain, tidak ada yang istimewa. Bahkan tripod pun saya gunakan buku saja, tumpukan buku. Saya punya koleksi bukunya banyak, teman-teman. Saya gunakan tumpukan buku, lalu saya sandarkan handphonenya di buku tersebut. Nah, itu yang saya jadikan sebagai media peralatan untuk bisa memberikan informasi, memberikan tutorial, memberikan teknik, trik, cara, metode menjadi seorang YouTuber di channel ini, teman-teman semua. Lalu kalau teman-teman mengharapkan peralatan yang canggih dulu baru menjadi YouTuber, teman-teman lagi menipu kita hanya dengan cara yang halus. Karena teman-teman semua, yang penting diniatkan dulu. Soal peralatan, kalau teman-teman sudah sukses, sudah punya gaji rutin dari YouTube, teman-teman sudah pasti bisa membeli peralatan yang canggih. Pastilah. Karena bagi saya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau teman-teman berjuang secara rutin, secara terus-menerus, mana mungkin bisa sia-sia? Kalau perjuangan teman-teman itu terhenti, ya bisa. Artinya sia-sia kalau sudah terhenti, menyerah. Nah, jadi motivasi yang baik untuk teman-teman. Kita tidak perlu butuh peralatan yang canggih, tidak perlu. Yang penting, informasi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya lihat di sini banyak sekali yang hobi menanam bunga. Hampir-hampir di seluruh rumah itu ada bunga di halamannya. Bahkan di dalam rumah pun ada bunga. Ada yang hobi sekali, teman-teman semua, khususnya di bonsai. Tapi mereka hanya bisa posting di Facebook. Bangga-bangga bunga mereka di Facebook. Kalau di Facebook kita dapat apa? Karena saya juga bergabung dengan Facebook ini dari dulu, hanya mungkin belum tahu caranya mendapatkan uang dari sana. Tapi setahu saya sulit sekali. Tapi kalau teman-teman itu punya akun YouTube saja, coba dicek. Sudah banyak kok yang berhasil. Kontennya sama, bunga, bonsai.
hal sederhana teman-teman semua, tetapi bisa dijadikan sebagai ide konten yang menarik, yang bisa mengedukasi orang. Dan itu akan dihargai. Penghargaan terhadap kita itu, yang pertama dalam bentuk subscribe. Yang kedua, kalau teman-teman itu mendapatkan komentar yang baik, itu bentuk penghargaan dari kreator yang lain. Yang ketiga, kalau teman-teman sudah dimonetisasi dan mendapatkan kepercayaan untuk bisa menerima gaji dari YouTube, itu penghargaan. Dan yang keempat lagi, kalau ada kreator lain yang sudah memberikan super thanks dan juga super chat, itu bentuk-bentuk penghargaan. Jadi banyak sekali. Apalagi kalau teman-teman punya jumlah subscribernya itu sudah banyak, dan ada yang mengendorse produknya di channel teman-teman, itu lebih bagus lagi. Banyak sekali teman-teman. Hanya teman-teman yang belum tahu. Mungkin sudah tahu juga tapi tidak mau. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikut. Ini juga menarik teman-teman semua. Di channel kawan saya itu dilahirkan di bulan Januari, ya 2 tahun lagi, satu lagi bulan depan ini sudah 2 tahun, tapi masih kecil jumlah subscribernya. Lalu kami diskusi kemarin di sini. Lalu dia bilang begini, "Pak Guru, saya bingung bagaimana caranya bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Karena saya memang tidak aktif 100% di YouTube, tetapi saya sering tetap buat postingan. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan memang videonya sedikit sekali. Lagi ini bulan Januari ini sudah 2 tahun. Teman-teman, saya bilang ke dia begini, kalau channelmu ini tidak kamu promosikan kemana-mana, kamu mengharapkan subscriber itu datang sendiri, maka dunia kiamat juga channelmu akan begini. Tidak akan berkembang dengan baik. Kamu boleh buat postingan semenarik mungkin, sebagus mungkin, seheboh mungkin, sewow mungkin, tetapi kalau channelmu ini tidak melakukan kunjungan kemana-mana, hasilnya akan sama saja. Jalan-jalan di tempat, bahkan mundur. Kamunya yang mundur ya, channelnya tetap ada di situ. Jadi saya bilang ke dia, coba belajar dari YouTuber yang sudah sukses itu. Banyak sekali kok yang sudah sukses, yang satu bidang dengan kamu. Channelnya memang channel campuran teman-teman semua, tapi ada kekhususan di sana. Ada beberapa video itu yang memang ada satu tema pembahasan, tapi yang lain itu ada, ya, masih ada juga yang campuran. Maka dia minta saya kalau boleh gabungkan dia di grup WhatsApp milik saya. Saya bilang ke dia begini, grup tersebut masih ada, tetapi mohon maaf saya tidak proaktif di sana. Karena teman-teman semua, kalau kita melakukan rutinitas kita di grup WhatsApp itu, baik kita bersilaturahmi secara lebih dekat. Tetapi teman-teman semua, apakah channel kita itu berkembang hanya di sana saja? Jadi sebisa mungkin teman-teman melalang buana ke channel yang lain juga. Lakukan dengan cara yang benar. Sehari itu 20-an video yang teman-teman tonton, dibagi. Paginya berapa, siangnya berapa, sorenya berapa, malamnya berapa lagi, dibagi. Jangan pagi saja sudah habiskan 20-an, itu nanti kacau, spam. Jadi begitu teman-teman, saya sampaikan ke dia. Kami diskusi kemarin itu cukup lama. Katanya lagi channelnya ini susah berkembang itu karena dia
malas urus. Saya bilang ke dia begini, brother, kalau kamu malas urus channel, ya channelmu tidak akan berkembang. Karena channel itu harus tetap dinilai oleh pihak YouTube, itu harus hidup. Saya sampaikan pengalaman saya. Saya bilang ke dia, saya bilang channel saya ini di hari yang pertama awal-awal saya buat itu bahkan selalu muncul notifikasinya di desktop itu untuk studio YouTube Studio. Itu dia bilang begini, channel Anda makin banyak digemari. Orang tidak berhenti nonton channel Anda. Saya juga heran. Kadang saya cerita sama orang rumah, saya bilang, orang kok tidak bisa berhenti nonton channel saya? Masa? Ya muncul di situ begitu. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga mengalami ini. Tetapi yang muncul di channel saya itu begitu. Ada notifikasi yang muncul di bagian YouTube Studio. Karena pengalaman saya, sehari saya posting itu view-nya itu pasti di atas dari 200. Padahal channel saya waktu itu ya masih balita lah. Masih sekitar belasan subscriber. 11-an. Tapi kok di saat saya buat postingan, yang nonton itu ya tidak pernah di bawah dari 100. Susah sekali. Di 1-2 jam pertama ya mungkin, tetapi seharian pasti di atas dari 200. Ini memang sesuatu yang ya sulit juga saya mengerti, karena saya baru alami ini di channel ini khususnya. Di channel yang lain itu tidak seperti itu. Oke, jadi itu pembelajaran yang baik. Jadi kita sebisa mungkin kita tetap urus channel kita. Channel kita itu harus tetap hidup, harus tetap aktif. Kalau bukan ditonton, kita yang nonton. Sehingga teman-teman semua, channel kita itu bisa dinilai oleh YouTube itu baik predikatnya. Dari mana kita bisa tahu? Ya, masuk ke Social Blade, di sana ada. Oke. Lalu apa lagi yang mau kita bahas? Teman-teman, saya amati banyak channel yang tidak konsisten upload video. Ini untuk umum. Banyak sekali. Hari ini upload video, tunggu lagi minggu depan, tunggu lagi bulan depan, tahun depan. Teman-teman harus ingat bahwa jam tayang itu hanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau sudah 366 hari, hari yang pertama di saat teman-teman upload video, jam tayangnya hilang. Itu harus diingat baik-baik. Jam tayangnya otomatis hilang, teman-teman. Makanya ada yang keluhkan, Bang, channel saya ini kok subscriber dan jam tayangnya hilang terus. Memang hilang. Kalau upload videomu itu sehari hanya, bukan sehari ya, seminggu 1 kali, apalagi 1 bulan 1 kali, hancur. Lalu apa manfaat dari rutin upload video? Teman-teman semua, kita kan tidak tahu. Di antara begitu banyak video yang kita upload, video mana yang akan viral? Kita tidak tahu. Jadi, teman-teman itu, saran saya rutin saja upload video. Ya, siapa tahu di antara sekian banyak itu ada yang algoritmanya kena dan bisa direkomendasikan oleh YouTube. Saya yakin, teman-teman. Nanti dicoba saja sebagai eksperimen, dicoba dites sehari 1 upload video rutin, dan teman-teman nanti bisa lihat dampak perkembangan channelnya, apakah semakin baik ataukah semakin buruk. Akhir-akhir ini memang view-nya agak menurun, teman-teman semua. Entah itu ada perbaikan di YouTube sehingga channel kita itu tidak direkomendasikan kemana-mana atau apalah, tetapi memang view-nya agak menurun. Ya, tetapi yang saya amati itu sepertinya ada perbaikan di YouTube juga. Nah, jadi teman-teman semua, ini jadi pembelajaran yang baik. Ke depan itu sebisa mungkin teman-teman itu jangan cuma bisa
uploadnya itu sehari, lalu tunggu lagi minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Terlalu lama. Nanti teman-teman yang subscribe ke channel kalian itu bosan menunggu. Lalu mereka kalau bosan menunggu, ya sudah pasti mereka akan meninggalkan teman-teman semua. Mana mungkin mereka mau bertahan dengan teman-teman yang uploadnya itu sebulan sekali. Adakah yang mau menunggu teman-teman itu menguploadnya itu sebulan sekali? Sulit. Ya, jadi saran saya, teman-teman itu sebisa mungkin rutin upload video. Hari ini kita sharingnya agak panjang teman-teman semua. Saya ingin sampaikan apapun yang saya ketahui tentang YouTube dan juga teman-teman. Karena bagi saya, kalau saya tidak sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman tidak tahu, lalu tidak bisa merubah channelnya, kasihan. Teman-teman boleh skip, boleh, tidak ada masalah. Untuk video yang satu ini teman-teman boleh skip, tidak ada persoalan. Tapi skipnya jangan kasar. Jangan sampai pas buka langsung skipnya itu di terakhir. Nah itu goblok. Oke. Lalu apalagi manfaat dari rutin upload video? Teman-teman semua, peluang video-video kita itu muncul di beranda teman-teman semua. Kalau kita punya banyak stok video yang kita upload, kalau kita uploadnya itu hanya beberapa video, setelah muncul di sana selesai, hilang. Memang tidak ada video baru lagi yang kita upload. Nanti kalau kita upload lagi baru muncul lagi di sana, begitu cara YouTube merekomendasikan video-video kita. Jadi tidak sembarangan. Jadi teman-teman semua, ini ya, bisa jadi pembelajaran yang baik untuk kita. Jangan ikut cara yang tidak benar. Meskipun rutin upload video itu semakin sepi, lakukan saja. Bukan hanya channel teman-teman yang alami. Ini semua channel alami ini. Kecuali channel yang benar-benar hidup, yang sekali upload video ya, dinantikan begitu. Jadi di saat dia belum upload video, orang bingung, aduh ini kapan uploadnya? Cepat-cepat upload supaya kita muncul di sana dengan komentar tercepat kita. Keliru. Komentar jangan tercepat, harusnya komentar terbaik. Kalau komentar tercepat itu merusak channel teman-teman. Karena apa yang disampaikan itu belum kamu ketahui, lalu kamu komentar dengan cara yang begitu. Mana mungkin kalian bisa tahu? Kalian bukan jin, bukan setan, apalagi bukan itu Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatu. Lalu kamu komentar dengan cara yang begitu cepat, dengan durasi yang begitu cepat. Pada saat mereka upload di detik pertama, kalian pun muncul di sana. Kerja gila. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang suka sekali komentar tercepat. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Tinggalkan. Karena kalau teman-teman itu komentarnya itu tercepat, sudah pasti merusak channel yang lain. Rusak. Kenapa merusak? Loh, kalian itu kan belum nonton videonya, lalu kalau komentarnya itu cepat, secepat kilat, mana mungkin komentar kalian itu sesuai dengan isi video. Kalaupun sesuai itu kebetulan, ya kebetulan. Kalau mereka buat thumbnailnya kan beda dengan isi videonya, berarti komentarmu salah pasti. Karena komentar kalian kan pasti lihat judul dan juga thumbnail. Ayo, disimak dulu, disimak full durasi. Oke, kita sudah masuk ke full durasi lagi. Hari ini kita bahasnya ngawur, bahasnya rumpe-rampe. Nah, terserah teman-teman. Nanti ya teman-teman boleh beri judul video ini apa. Saya kasih judulnya. Nanti pilihan untuk teman-teman. Boleh beri judul apa. Setelah itu saya ubah. Kalau teman-teman yang menyimak sampai detik ini pasti langsung kasih judul di video ini. Percaya saja. Tetapi kalau tidak simak atau kebetulan skip sampai dapat ini, pasti akan beri judul yang baik untuk video ini. Oke, kita masuk ke simak full lagi. Apa itu simak full?
teman-teman semua, kita simak full itu. Maksudnya supaya kita bisa tahu informasi yang disampaikan ke kita. Kalau informasi yang disampaikan ke kita, kita tidak simak full, maka sudah pasti informasi itu setengah-setengah, bahkan sedikit saja. Makanya kita berkomentar juga sembarangan itu. Terus, manfaat simak full itu untuk apa lagi? Untuk menambah jam tayang teman-teman yang kita kunjungi. Cara kita memberi dengan ikhlas itu salah satunya dengan simak full ini. Ingat baik-baik, keikhlasan itu manusia tidak tahu, tetapi kan Tuhan tahu. Ingat baik-baik ini, ingat sampai mati. Teman-teman itu simaknya hanya sepotong, lalu pergi menitipkan komentar tercepatnya. Itu kan kerjaan yang tidak benar itu. Oke, selain simak full, apalagi yang mau kita bahas? Banyak teman-teman. Hari ini kita bahas banyak hal. Kemarin ada kreator yang bertanya ke saya, Bang, jumlah jam tayang saya ini menurun terus. Jumlah subscriber saya ini menurun terus. Saya harus bagaimana? Oke. Saya mau sampaikan begini teman-teman. Ini dialami oleh kita semua. Semua YouTuber alami, khususnya YouTuber pemula seperti kita, alami hal ini. Berkurangnya subscriber dan jam tayang itu bukan hal biasa, itu sudah biasa. Bahkan luar biasa teman-teman semua. Luar biasa itu karena dialami oleh semua orang. Lalu apakah ada solusinya? Ada. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya sama sekali. Semua permasalahan, baik besar maupun kecil, pasti ada jalan keluarnya. Ada solusi terbaiknya. Masa tidak ada permasalahan? Masa ada permasalahan yang tidak ada solusinya? Karena biasanya manusia itu, karakternya itu dibentuk dari berbagai permasalahan yang muncul di situ, yang muncul di dalam kehidupannya. Karakter manusia itu dibentuk di situ teman-teman semua. Bagaimana cara dia mengatasi, bagaimana cara dia menghadapi, bagaimana cara dia mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dialaminya. Ini yang kurang di teman-teman. Karena teman-teman sudah tahu permasalahan demikian, lalu tetap tinggal diam. Nanti semangat teman-teman luntur. Harusnya cepat dicari tahu, kenapa sehingga subscriber saya menurun terus. Apa solusinya? Kalau teman-teman tidak dapat, cari tahunya itu di mentor-mentor yang sudah berkelas itu. Kalau teman-teman tidak dapat juga, tidur. Karena mungkin mimpi bisa memberitahumu solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Kita seperti di zaman-zaman para nabi dulu ya. Oke, jadi dicari tahu. Karena tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya itu. Tidak ada. Percaya saja teman-teman. Ayo, mari belajar sama-sama. Kita cari tahu, lalu kita temukan dan kita laksanakan. Lalu bagaimana saya memberikan solusinya? Solusi saya ya sederhana. Tetap hidupkan channelmu, tetap semangat. Kemudian rutin upload video. Kunjungi silaturahmi, lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, bijaksini. Kalau teman-teman punya subscriber hilang dan jam tayang hilang, lalu tetap tidur dan bermimpi, semoga teman-teman di mimpimu itu bisa membantu meningkatkan subscriber dan juga jam tayangmu. Ayo teman-teman, mari kita ubah pola pikir kita. Jadi jangan cuma bisa berhadapan dengan masalah lalu bingung. Jangan. Cepat cari jalan keluar. Kalau tidak bisa pikir sendiri, coba cari jalan keluar lewat pikiran orang lain. Pasti ketemu. Pasti ketemu teman-teman. Oke. Jadi itu solusi yang sederhana untuk meningkatkan subscriber dan juga jam tayang.
rutin upload video. Jangan lupa setting baik-baik thumbnailnya, judul videonya, buat orang penasaran. Lalu yang berikut lagi teman-teman semua, dulu saya bilang utamakan SEO ya, memang karena dulu SEO YouTube itu bekerja, tapi sekarang ini saya juga bingung. Setelah saya pasang SEO, sama. Beberapa video yang saya upload tanpa SEO juga sama performanya. Ini memang kacau. Jangan dibilang-bilang ke YouTube ya. Tapi memang YouTube kacau. Algoritmanya itu berubah-ubah setiap saat. Kita konten kreator yang bingung. Apalagi kami yang mentor. Hari ini kami sampaikan beda, besok lagi beda. Ya karena memang sesuai dengan perubahan yang ada. Jadi teman-teman semua, ayo. Ini kita harus bisa tangkap ya, berbagai permasalahan ini dengan solusinya. Oke, lalu ada lagi yang bilang begini, Pak Guru. Kemarin di tempat piknik, Pak Guru, kami juga mau jadi YouTuber. Tapi kami itu malu, saya itu malu sekali. Apalagi berbicara di depan kamera. Saya malu, saya sudah tes buat video, tetapi tidak bisa. Saya tidak mau upload, karena saya sepertinya tidak bisa berbicara di depan kamera. Saya bilang ke dia begini, kawan, dengar sini. Menjadi YouTuber tidak harus berbicara di depan kamera. Bahkan teman mentor saya, itu bicaranya itu bukan di depan kamera, di belakang kamera. Lalu yang diperlihatkan apanya? Tangannya saja. Tangannya saja yang digunakan. Yang muncul di videonya itu. Dan kalian tahu, saya tanya ke dia, view-nya itu ribuan setiap kali dia membuat postingan. Dia tidak menampilkan wajahnya sama sekali. Karena teman-teman, kalau menampilkan wajah, bagi teman-teman yang tidak terbiasa di depan kamera, itu sulitnya minta ampun. Jangan pikir saya tidak, saya juga alami ini di awal-awal, parah. Saya berlatih cukup lama untuk tahan diri agar tidak menertawakan diri saya di dalam kamera. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi yang penting teman-teman kalau sudah punya kemauan, sudah punya niat, saya dukung penuh, 100% saya dukung. Saya lihat videonya itu memang betul. Hanya beberapa detik lalu dihapus. Nah ini memang sulit teman-teman, sulit. Tetapi saya sudah bilang ke dia, menjadi YouTuber tidak harus berada di depan kamera. Kita di belakang kamera pun tidak ada masalah kok. Yang penting informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dan dicerna oleh orang lain. Bisa mengedukasi, bisa menghibur, bisa menyenangkan dan berguna. Itu intinya. Entah di belakang kamera, di depan kamera, atau di samping kiri kanan, atau bahkan di atas dan di bawah kamera, tidak ada persoalan. Informasimu itu bisa diterima atau tidak, bisa dimanfaatkan atau tidak, bisa berguna, menyenangkan atau tidak. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Saya sampaikan begitu ke beliau. Saya bilang niatmu sudah bagus. Pulang dites. Jangan cuma di depan kamera. Di belakang kamera juga tidak ada persoalan. Yang penting tetap berlatih untuk bisa di depan kamera. Karena katanya dia mau memberikan pembelajaran soal bahasa Inggris ke orang lain. Tetapi dia masih malu berbicara di depan kamera. Tidak ada persoalan. Berbicara saja di belakang kamera. Mungkin dengan menggunakan alat peraga, papan tulis, atau apalah, buku, whiteboard. Terserah teman-teman lah, terserah. Tetapi yang penting, informasi yang disampaikan, itu harus bisa dipahami, bisa dilaksanakan, bisa diterima. Itu intinya teman-teman semua. Dentis. Jadi mungkin pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan ini ya terlalu panjang durasinya. Tetapi sudah dari awal saya sampaikan ke teman-teman. Boleh di skip, tidak ada persoalan. Tidak ditonton pun tidak ada persoalan. Yang penting saya sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita bersama. Nanti masih ada satu lagi video yang panjang, saya rencananya itu ya sekitar 2 jam. Kalau bisa 3 jam, 3 jam. Saya rencana bahas secara tuntas
semua permasalahan yang berhubungan dengan YouTube di satu video. Akan saya kupas tuntas, tapi saya konsepkan dulu ya, sehingga tersusun dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga sukses menjadi ya, atau diterima menjadi seorang konten kreator, masuk ke dalam program partner YouTube dan menerima gaji dari YouTube. Nah, jadi mungkin teman-teman semua, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan di kesempatan ini, tetapi ya, baterai handphone saya juga sudah mulai menunjukkan kelemahannya. Teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan saat ini, terima kasih banyak. Yang sudah memberikan super thanks dan juga super chat, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Saya yakin video ini juga video percobaan, teman-teman. Bagaimana performa video pendek jika dibandingkan dengan video yang berdurasinya itu panjang? Apakah yang panjang itu yang baik, ataukah yang pendek itu yang baik? Nanti kita jadikan sebagai bahan perbandingan dan pembahasan di video yang lain, di postingan saya yang lain. Nanti kita bahas juga ini, supaya teman-teman itu bisa mengambil langkah dari percobaan saya di channel saya ini. Langkahnya apa? Apakah harus buat video itu yang durasinya panjang, ataukah cukup durasinya pendek, yang penting isinya dapat? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa jadi pembelajaran yang baik untuk kita. Akhirnya, jika ada salah kata, jika ada salah bahasa dari Pesisir Alor NTT, saya menyampaikan permohonan maaf untuk teman-teman semua. Semoga sukses, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye.